Pak Hasto sendiri sudah meralat memang itu 2019 kan akhirnya gitu ya. Oh iya, udah Udah meralat juga dijelasin dia. juga kan. Oke. Bahwasannya walaupun 2019 tapi membisiki penegak hukum itu tetap enggak. Ya. Ibarat eksekutif yang intervensi Ya. legislatif kan. Karena dia memotongnya sampai di situ aja. Ya. Tidak secara utuh ya. Secara utuh. Informasi berikutnya nih yang beredar. Wah, kalau ini nih memang lagi heboh ini, saya dapat juga nih. Ini menarik untuk kita bahas karena memang ini simpang siur. Rekaman suara Jokowi dianggap bisiki penegak hukum melakukan intimidasi terhadap beberapa lawan politiknya. Ini rekaman ini dikeluarkan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto kemarin. Ya. Ya, kemarin ya. Bukan. Ada dua hari lalu. Uh-uh. 2 hari lalu, dan ini sempat beredar luas, dikutip oleh banyak media dan menimbulkan ini kapan sih suaranya, ngapain sih, konteksnya apa segala macam. Ini gimana sebenarnya Bang Asnil? Ya, ini ketika Pak Hasto ketemu doorstop ya dengan teman-teman Ya. media, dan di doorstop itu Ini doorstop beneran apa pura-pura doorstop nih? doorstop Doorstop beneran lah ya. Karena kalau pura-pura doorstop gimana ceritanya? Enggak, kalau pura-pura doorstop tuh. settingan ya? Iya. Oh, Nanti jangan oke. lupa, nanti bilang ke anak-anak pas saya keluar doorstop ya. Gitu. Oh, oke. Settingan. Pernah juga dulu pernah. Nah, ini ketika Hasto ketemu dengan media dan di masjid apa saya lupa nah di situ terjadilah wawancara terkait sikap Surya Paloh gitu kan, terkait fenomena politik terakhir. Ya, yang PKB dukung Kim Ya. plus, Nasdem juga menyatakan Ya. dukung Kim plus, jadi tidak memajukan Anies gitu kan. Termasuk mundurnya Golkar. Mundurnya Golkar, PKS tiba-tiba mengajukan Suswono gitu ya. Nah, dari situ berlanjut wawancara, tektokan, dan sampai kemudian Hasto mendengarkan rekaman. Oh, itu udah disiapin berarti ya. Nah, udah disiapin kayaknya. Udah disiapin, dia nyari ya. gitu Kan kan. nggak mungkin kan dia tiba-tiba nyari di YouTube kan, nggak Ya, mungkin. benar. Ya. Nah, dari situ itu ada yang beberapa media yang liputan, termasuk ini ada juga kali ya? Iya, ada. Mungkin. Nah, Suaranya bisa kita putar tuh ya? bisa sebenarnya. Suaranya kayaknya saya dapat juga tuh, Nil. Mau video aslinya atau Astonya nih? Suara Jokowinya. Sebentar, coba kita lihat. Itu kan potongan kan sebenarnya kan? Potongan. Jadi itu panjang sebenarnya, dan itu di akhir pidato sebenarnya. Nah, itu sebenarnya peristiwanya di mana, Nil? Bentar. Setahu saya ini dari tahun 2019 nih. Di sekolah partai PDIP. Lokasinya Jakarta 17 Agustus. Oh, di sekolah PDIP. Iya. Nah, di situ Hasto ini potongan yang sedang didengarkan Hasto. Tapi berhenti di situ. Jadi ada kehilangan konteks sebenarnya. Oke. Jadi tiba-tiba akan saya gigit, Saya tinggal bisiki dan bla bla bla, seolah-olah itu sesuai dengan narasi asumsi situasi yang sekarang. Ya, asumsi yang si Hasto sekarang soal Erlangga, soal yang lain. Iya, bahwa aparat dibisiki untuk nangkep ancam-ancam gitu ya. Ya, berhubungan dengan ini. Nah, gitu. ini teman-teman, ini konteksnya pidato Jokowi tahun 2019 kalau 2019. Nah, 2019 ya. Ya, sekarang kita lihat nih aslinya gimana sih gitu ya. Nah, ini adalah arahan Presiden Jokowi pada Rakornas Indonesia Maju tahun 2019. Ya. Nah, di situ dia pidato, bicara di depan kepala daerah, di depan kepala kejaksaan tinggi, juga dari kepolisian, TNI juga ada di sana, dikumpulin semua. Dan di situ dia bicara soal bagaimana investasi ini dijaga. Nah, bagaimana kemudian investor yang mau masuk tidak dicawe-cawe, Ya, gitu ya. tidak dipungli, Tidak gitu. dipungli, tidak dirusuhi, gitu ya. Jangan dicari-cari, itu pernyataan dia. Jangan dicari-cari salahnya atau cari-cari duitnya. Ya. Jangan kalian gigit gitu ya. Mereka ini yang berlaku benar, itu yang disampaikan dalam pidato itu. Nah, di ujungnya kemudian jika terjadi ada yang
fraud ataupun yang melakukan itu dia Jokowi sendiri yang gigit. Konteksnya di situ. Saya tinggal bisiki aja. Tinggal bisiki aja gitu. Nah, itu yang disampaikan di video aslinya itu di menit 37 itu wanti-wanti betul di area ini kalau ada masih ada yang main-main saya gigit sendiri. Nah, area Saya gigit sendiri. Nah, ini sebenarnya udah dibantah oleh pihak istana juga. Pihak istana yang membantah itu koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana. Dia juga membantah kalau apa yang disampaikan Hasto itu karena konteksnya berbeda. Nah, bukan konteks sekarang, tapi itu adalah konteks investasi sebenarnya. Investasi 2019 katanya. Jadi teman-teman, kadang hoax itu bisa dia kehilangan konteksnya. Iya. Mungkin faktanya ada memang. Faktanya memang ada. Tapi konteksnya nggak sama. tidak barengan gitu, Iya. tidak sama gitu ya. Misal nih, saya foto di Kampung Melayu lagi banjir nih Ya. sekarang nih. Nah, foto ini hari ini ternyata tahun depan ada banjir lagi. Ya. Foto yang sama saya pakai lagi. Itu konteksnya berbeda. Ya, benar. Walaupun kejadiannya ada. Iya, gitu. iya. Nah, konteks saat itu berbeda pasti. Ya. Nah, bisa jadi sekarang banjirnya karena got di sana rusak. Ya. Tahun depan banjirnya berbeda gitu. Ya, Misalkan ya. ada curah hujan yang lebih tinggi. Ya. Nah, cerita ini sama gitu ya. Jokowi memang ngomong ini, tetapi konteksnya berbeda dengan apa yang dimaksudkan Hasto. Ya. 2019, 2024. 2024, mungkin 2019 nggak ada kepikiran kali ya itu. Iya, kenapa nggak dari dulu? Erlangga bakal mundur ya. Iya. Jadi memang dalam konteks apa ya? Ya politik ini dikait-kaitkan Ya. kemudian gitu ya. Nah, cuman dia bingung juga kenapa Hasto ngangkat ini 2024, kenapa Ya. nggak dari dulu? Gitu. Ya, benar. Dan itu ngomong di sekolah PDIP. Iya, sekolah di PDIP pada tanggal 17. Ya. Ya, jadi memang kita di redaksi juga sempat diskusi juga soal hoax yang dikeluarkan oleh Pak Hasto ini. Misleading lah maksudnya sebenarnya. ya misleading gitu. Maksudnya statement atau rekaman ini dikeluarkan ini masuk kategori hoax atau bukan? Karena faktanya ada dan Pak Jokowi juga ngomong memang yang Ya. demikian, tapi konteksnya yang tidak berdiri di konteks yang tepat. Apalagi ya. disampaikannya tahun 2019 dan seolah didekatkan dengan peristiwa hari ini. Ya, gitu. makanya itu pentingnya jurnalisme untuk memverifikasi. Nah, itu. Nah, sebenarnya beberapa media ini sudah bagus nih. Kemudian mencoba mengklarifikasi itu ke istana dan ternyata dibantah dan itu diungkap bahwasanya ini adalah pidato 2019. Oh, Nggak ada hubungannya dengan fakta yang disampaikan oleh Hasto. Ada juga tapi jika memang ada intrik di belakang itu ya kita nggak tahu. ya, ada juga media yang bilang apa maksud Hasto memperdengarkan kembali Ya. pidato Pak Jokowi di Forkominda 2019 itu. Nah, itu ada juga yang bikin berita begitu. Ya, bisa jadi ada misalkan ada indikasi ke situ dia mencari apa nih kira-kira yang bisa diambil Ya. untuk menyuarakan ini gitu ya. Ya, oke. Jadi teman-teman, kita sebagai jurnalis media massa, kita tidak ingin terjebak dalam perseteruan dua kelompok atau dua orang. Kita berada di tengah-tengah, jangan kita terbawa arus. Dan salah satunya adalah dengan kita menelusuri setiap fakta yang dikeluarkan oleh narasumber. Ya. Jadi kita tidak percaya begitu saja, kita skeptis apakah ini benar ataukah ini salah. Walaupun kita bilang, tapi kan nih kita cuma ngutip narasumber. Ya. Tapi kita nggak bisa lepas tangan begitu aja, karena kan kita punya konfirmasi sebenarnya kan. Iya, harus ada usaha untuk ya, mencoba memverifikasi omongan ini gitu. Jadi kita tujuannya untuk meluruskan bahwa ceramah itu pidato Pak Jokowi itu bukan untuk konteks hari ini, Ya. tapi itu di konteks 2019 pada Rakornas. saat Rakornas, Forum Komunikasi Pemerintah Kepala Daerah kalau nggak Ya. salah di Cibubur kalau nggak salah itu ya. Seandainya jurnalisme tidak bekerja, publik akan terkecoh. Ya, ini sebenarnya agak berbahaya Berbahaya sebenarnya. sebenarnya. Agak berbahaya Iya. sebenarnya ini. Untuk jurnalisme bekerja, Ya. memverifikasi ke istana, memverifikasi ke database yang ada, Ya. termasuk ke Setcap, ternyata videonya terpampang publish di situ. Gitu. Memang kelihatannya kita tidak seru sih memang, karena kita tidak bisa manas-manasi sesuatu yang memang tidak ada faktanya Iya, nggak ada sebenarnya. faktanya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita bisa katakan bahwa rekaman suara Jokowi dianggap bisiki penegak hukum lakukan intimidasi itu
kehilangan konteks dan misleading ya. Ya misleading lah, misinformasi lah. Misinformasi lah kita bilang ya. Oke, sepakat ya kita ya. Oke. Pak Hasto untuk bisa berhati-hati ya. Tapi Pak Hasto sendiri sudah meralat memang itu 2019 kan akhirnya gitu ya. Oh iya udah Udah meralat juga dijelasin dia. juga kan. Oke. Bahwasannya walaupun 2019 tapi membisiki penegak hukum itu tetap enggak. Ya. Ibarat eksekutif yang intervensi Ya. legislatif kan. Karena dia memotongnya sampai di situ aja. Ya. Tidak secara utuh ya. Secara utuh. Oke. Tapi membisiki penegak hukum oleh eksekutif, biarkanlah legislatif ini bekerja dengan Iya benar. undang, mereka udah punya undang-undang gitu kan. Benar. Nggak perlu dibisiki, mereka juga akan bekerja sendirinya. Gitu. Iya. Semoga. Semoga ya. Ya inilah perkembangan yang kayak begini nih. Kita Ya. jadi bingung juga nih. Faktanya ada, cuman memang konteks yang Konteksnya berbeda. berbeda. Jadi memang dalam hoax itu ada yang konteksnya memang pabrikasi hoax ya. Kalau yang tadi kita angkat itu pabrikasi. Jadi dia sengaja membuat produk yang itu hoax, disinformasi. Nah, dalam konteks ini mungkin saja ya Pak Hastonya kepleset, ketemu video Iya, ini iya, dikirain baru ya bisa saja, kita nggak tahu kan. Oke. Baik.